Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris kode atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris kode menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami menyambut seluruh jemaat untuk mempersiapkan diri dalam ibadah pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita.
Ibadah pada hari ini kita mulai dengan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya turun atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bapak Ibu yang terkasih, kita yakin bahwa setiap detik di dalam kehidupan kita dipelihara dengan kasih sayang dari Bapa. Ia Bapa yang setia walaupun kadang kita tidak setia. Pujian ini menolong kita untuk sadar bahwa karya Tuhan adalah karya yang sempurna di dalam hidup kita, tak sedetik pun. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Sebab ku yakin karyamu sempurna, ajaib dan
Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur kepada Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuliakan Engkau, kami mau mengagungkan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang mulia, yang layak dipuji, disembah, dimuliakan. Pada saat ini Tuhan, sempurnakan kami, layakkan kami, supaya penyembahan kami berbau harum di hadapan Tuhan. Setiap pujian kami boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Dan ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami mau dibentuk, diarahkan oleh Engkau melalui firman Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami ya Tuhan, supaya setiap hal yang kami kerjakan, kami lakukan di dalam ibadah pada saat ini, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka ibadah pada saat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mari kita datang bersorak bagi Allah kita. Kita meninggikan Dia, Allah yang hidup. Karena Dia adalah Raja, Raja yang hidup atas kita, yang hidup untuk memenangkan kita dari setiap masalah hidup kita. Perbuatan tangannya adalah perbuatan yang ajaib di dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita bersorak, memuji, meninggikan nama Dia. Dia adalah Raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, oh, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku.
Satu-satunya jaminan yang memberikan kepastian keselamatan dalam hidup kita adalah Allah. Betapa jaminan ini memberi damai dan sukacita sejati bagi kita. Jaminan mulia. Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saat ini kita meneduhkan hati kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau menaikkan pokok doa kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Dan secara khusus Tuhan, di bulan terakhir di tahun 2020 ini kami mau datang mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan yang sudah menyertai kehidupan kami. Turun dan naiknya kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami bersyukur Allah Immanuel itu yang menyertai kami sampai pada saat ini. Meskipun mungkin kami sulit, meskipun Tuhan kami sering kali mengeluh di tahun ini. Tetapi Tuhan di momen kali ini kami mau belajar bersyukur. Masih ada Tuhan di dalam hidup kami. Masih ada kecukupan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Dan kami berterima kasih Tuhan untuk itu. Dan pada saat ini Bapa, kami mau menyerahkan untuk penyusunan program Tuhan di tahun depan. Gereja kami ini Tuhan, kami secara khusus mau berdoa untuk semua pimpinan gereja kami. Hamba Tuhan, majelis, pengurus, aktivis, semua orang yang memikirkan masa depan gereja kami. Kami memohon Tuhan, Engkau yang terlebih dahulu memperbaharui hati dan pikiran kami. Supaya saat kami mengerjakan program, kami memikirkan program ini adalah di bawah kehendak Tuhan, di bawah visi Tuhan. Bukan sesuai kehendak kami sendiri. Dan Bapak, kami terus menyerahkan terutama untuk kesehatan setiap kami, kesehatan jemaat kami, jemaat Gloria Satelit. Kami memohon jika ada rekan-rekan kami Tuhan yang sekarang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan tolong jamah, Tuhan tolong sembuhkan. Dan jika Tuhan Engkau mengizinkan mereka mengalami penyakit, Tuhan berikan kesabaran, berikan pengharapan, sehingga di masa sakit ini pun mereka tetap tidak kehilangan iman di dalam Tuhan. Ini doa kami Bapa kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mau berdoa bersama-sama Tuhan sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Dan baiklah setiap kita yang percaya mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. There is a truth older than the ages. There is a promise of things yet to come. There is one more
Dia sudah lahir bagi setiap kita. Bahkan dia disebut sebagai anak Allah yang hidup. Dialah Mesias. Mari kita naikkan pujian yang indah ini. Seorang anak telah lahir. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia.
Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Apa kabar semuanya? Sangat senang sekali saya punya kesempatan untuk bisa menyapa Bapak Ibu Saudara semua. Dan saya berdoa dimanapun Anda berada, kiranya tetap di dalam pemeliharaan dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Tema kita pada hari ini adalah sukacita pembebasan. Sukacita pembebasan. Sebelum kita lebih jauh membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang selalu boleh kami baca, kami renungkan, dan menguatkan setiap hati kami. Dan kami berdoa, kiranya Tuhan Engkau sungguh hadir di tengah-tengah kami. Hadir bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini. Dan bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biar kami sama-sama diberkati, dikuatkan, dan dihiburkan oleh Tuhan. Biar sungguh Tuhan, perenungan kami pada hari ini berkenan di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 8 ayat yang ke-23 sampai Yesaya 9 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka yang telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umban api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini sukacita pembebasan mengingatkan saya tentang sebuah peristiwa yang pernah terjadi 19 tahun silam. 3 Agustus 2001. Ada 2 orang wanita ditangkap oleh tentara Taliban di Afghanistan bersama dengan beberapa relawan yang ikut di dalam pelayanan mereka. 2 wanita itu adalah Heather Mercer dan Dana Curry. Pada waktu itu Heather Mercer berumur 24 tahun dan Dana Curry berumur 30 tahun. Mereka ditangkap karena alasan membagikan iman mereka kepada salah satu keluarga orang Afgan. Berdasarkan hukum yang ada di sana, seharusnya mereka itu dihukum mati. Tetapi mereka hanya dijadikan tawanan dan dijebloskan ke dalam penjara. Setelah 3 bulan mereka di penjara, pasukan Aliansi Utara itu diturunkan untuk melakukan upaya pembebasan. Dan sangat bersyukur sekali, pada tanggal 15 November 2001, 2 wanita ini akhirnya berhasil diselamatkan dan dibebaskan. Lalu kemudian mereka segera diterbangkan ke Pakistan untuk dikembalikan ke negara asal mereka, yaitu di Amerika, di kota Texas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka turun dari pesawat, mereka itu sudah ditunggu oleh teman-teman dan juga keluarganya. Nah, ketika mereka turun dari pesawat itu, mereka disambut dengan sukacita yang luar biasa, dengan rasa syukur yang luar biasa, dengan tepuk tangan yang luar biasa. Nah, secara khusus pada hari itu, papanya yang sudah menunggu di sana langsung memeluk anaknya, juga dengan sukacita, rasa syukur, dan rasa haru yang luar biasa. Sampai mereka itu meneteskan air mata. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Setiap kali kita mendengar tentang berita pembebasan, di situ kita pasti melihat ada sukacita yang berlimpah-limpah. Ada rasa syukur yang berlimpah-limpah. Nah, sebagai anak Tuhan, engkau dan saya juga adalah orang-orang yang telah mengalami pembebasan karena karya salib Tuhan. Kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa, kita sudah dibebaskan dari belenggu kuasa kegelapan, dan kita juga sudah dibebaskan dari penghukuman yang kekal, yaitu kematian yang kekal. Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, sejauh mana Anda dan saya menikmati dan mengalami kebebasan yang datang dari Tuhan? Saudara, boleh dikatakan tidak ada sukacita yang sebanding dengan sukacita pembebasan yang dilakukan oleh Tuhan atas kehidupan kita ketika Ia membebaskan kita dari belenggu dosa, dari belenggu iblis, dan penghukuman yang kekal. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, ketika kita menjalani hidup kita hari lepas hari, apakah kita masih merasakan sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa ini? Kalau kita mengukur rasa sukacita kita di dalam Tuhan hari ini, kalau 0 itu adalah angka kita sangat tidak bersukacita, dan angka 10 adalah angka di mana kita sangat bersukacita, kira-kira Bapak, Ibu, dan saya itu ada di angka berapa? Berapa besar skala sukacita kita? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel adalah sebuah bangsa yang berulang-ulang dibebaskan oleh Tuhan. Kisah yang paling spektakuler kita tahu, yaitu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ketika diperbudak oleh Mesir, lalu dibawa ke tanah Kanaan. Lalu peristiwa pembebasan yang lain juga banyak bisa kita baca di dalam kitab Hakim-Hakim. Nah, pada waktu bangsa Israel dibebaskan oleh Tuhan, mereka itu mengalami sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa. Namun tidak lama kemudian, mereka kembali jatuh di dalam dosa, mereka kembali hidup di dalam kegelapan, mereka kembali hidup terbelenggu, ditindas, lalu kemudian hidup di dalam kesesakan dan penderitaan. Nah, hal yang sama kembali terulang kepada bangsa Yehuda di bawah pimpinan Raja Ahaz bin Yotam bin Uzia, yang menjadi latar belakang dari bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Yesaya 8:23-9 ayat 6, latar belakangnya adalah kerajaan Yehuda di bawah pemimpinan Raja Ahaz bin Yotam bin Uzia. Firman Tuhan katakan, Raja Ahaz adalah seorang raja yang sangat jahat di mata Tuhan. Dia melakukan berbagai macam kekejian di mata Tuhan. Salah satu yang paling mengerikan adalah ia mempersembahkan anak kandungnya sendiri sebagai korban bakaran dalam api untuk menyenangkan para dewa supaya mereka itu mendatangkan berkat dan keselamatan bagi Ahaz dan kerajaan Yehuda. Coba bayangkan, saudara. Anak kandung sendiri dipersembahkan untuk dibakar hidup-hidup sebagai korban bakaran dalam api. Satu kejahatan yang sangat mengerikan sekali di mata Tuhan. Pada suatu kali, Raja Ahaz dan kerajaan Yehuda itu dikepung oleh bangsa Aram dan juga kerajaan Israel. Kerajaan Israel bersekutu dengan kerajaan Aram untuk memerangi kerajaan Yehuda yang ada di bawah pimpinan Ahaz. Di dalam Yesaya pasal yang ke-7 di sana dicatatkan, pada waktu pengepungan penyerangan itu terjadi, Ahaz dan rakyat Yehuda mengalami kegentaran dan ketakutan yang luar biasa. Kegentaran dan ketakutan mereka itu digambarkan seperti pohon yang ada di hutan yang goyang ditiupkan oleh angin. Di dalam satu suasana ketakutan dan kegentaran yang seperti itulah, Tuhan mengutus Nabi Yesaya dan anaknya untuk berbicara kepada Ahaz dan rakyat Yehuda. Tuhan sampaikan, jangan takut. Bersandarlah kepada Tuhan. Percayalah kepada firman Tuhan. Raja Aram dan Raja Ahaz tidak akan berhasil ketika ia memerangi kerajaan Yehuda. Lalu Tuhan juga bersedia memberikan sebuah tanda yang ajaib. Tanda yang bisa menolong Ahaz dan rakyat Yehuda untuk mengenal Tuhan dan percaya bersandar kepada Tuhan.
Tuhan katakan, Ahaz boleh minta tanda, baik tanda yang datang dari atas langit maupun tanda dari antara orang mati. Tetapi Ahaz menjawab, tidak, saya tidak mau menyusahkan Tuhan. Lalu dia memilih untuk bersandar kepada Asyur, bersandar kepada ilah-ilah orang Asyur, lalu bersandar kepada para peramal mereka, bersandar kepada arwah orang mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu Ahaz mengambil perak, mengambil emas yang ada di dalam bait Allah, lalu dikirimkan kepada Raja Asyur sebagai upeti, sebagai persembahan, sebagai tanda penaklukan diri, sambil berkata, kami ini budakmu, kami ini hambamu. Sangat ironis sekali. Sebuah bangsa yang sudah dibebaskan oleh Tuhan, umat Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, akhirnya berakhir pada pilihan hidup yang dipilih secara sengaja untuk diperbudak kembali oleh bangsa asing dengan menolak menjadi bangsa yang merdeka di bawah pimpinan Tuhan. Sangat ironi dan sangat menyedihkan sekali. Nabi Yesaya memperingatkan bangsa Yehuda dan memperingatkan Ahaz. Jika ini yang mereka pilih, jika ini yang mereka lakukan, maka mereka tidak akan berhasil. Maka mereka akan mengalami kembali kehancuran, kegagalan, dan kesesakan. Itulah yang kita baca di dalam Yesaya 8 ayat 21 dan 22. Yesaya memperingatkan mereka. Di sana dikatakan mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi. Dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Artinya, mereka itu akan menjadi orang-orang yang bingung. Mereka akan mengembara ke sana kemari untuk mencari jawaban atas hidup, tetapi mereka tidak menemukannya. Lalu bencana akan hadir menghadapi mereka, lalu mereka akan mengalami kesesakan, mengalami kelaparan, mereka akan hidup melarat, lalu mereka akan kembali ditindas dan diperbudak, hidup di dalam tawanan. Benar, inilah yang terjadi. Ahaz yang mengandalkan Asyur untuk mendapatkan kelepasan, akhirnya Asyur berbalik melakukan penindasan dan tawanan terhadap Ahaz dan rakyat Yehuda, sehingga mereka itu kembali hidup di dalam kegelapan dan kesuraman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di awal saya katakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Dan kita bisa menikmati sukacita, anugerah, dan kebebasan di dalam Tuhan. Namun harus kita akui, kita juga seringkali melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang Israel maupun kerajaan Yehuda. Pilihan-pilihan hidup kita yang salah, penolakan kita terhadap firman Tuhan, pengabaian kita terhadap peringatan Tuhan, ketidakbersediaan kita untuk tunduk pada otoritas Tuhan, menyebabkan kita jatuh bangun, menyebabkan kita terus-menerus bergumul di dalam belenggu-belenggu kehidupan. Nah, sama seperti Ahaz dan kerajaan Yehuda yang tidak terlepas dari pergumulan, ketakutan, kekhawatiran, demikian juga hidup kita. Saya percaya hari ini engkau dan saya juga hidup di tengah satu pergumulan yang tidak mudah. Mungkin pergumulan karena keuangan, pergumulan karena sakit penyakit, pergumulan karena pandemi virus corona yang berkepanjangan, yang mendatangkan begitu banyak dampak buruk dalam kehidupan kita. Nah, di tengah pergumulan yang seperti ini, pertanyaannya kepada apa dan kepada siapa engkau menaruh harapan? Kepada apa dan kepada siapa engkau dan saya berharap? Dan saya sangat yakin sekali, selama kita menghadapi pergumulan hidup, ketakutan, kekhawatiran, sakit, penyakit, Tuhan sudah berulang kali juga memperingatkan kita, mengajak kita untuk percaya kepada Dia, bersandar kepada Dia, sepenuhnya mengandalkan Dia. Pertanyaannya adalah, sejauh mana Anda dan saya bersedia mendengarkan Tuhan dan bersandar pada Tuhan? Kita mungkin berlaku seperti Ahaz dan rakyat Yehuda. Kita memang sudah mendengarkan firman Tuhan. Tapi sejauh mana kita sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan?
kita mendapati terkadang kita juga secara sengaja menolak Tuhan, secara sengaja menolak peringatan Tuhan, secara sengaja menolak firman Tuhan. Kita lebih memilih untuk bersandar kepada kemampuan kita, kepintaran kita, keuangan kita, dan segala macam. Sehingga apa? Ketika kita bersandar kepada kepintaran kita yang terbatas ini, kita kembali melakukan pilihan-pilihan hidup yang salah, melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, sehingga kembali lagi hidup kita terjebak, hidup kita kembali terjerembab, dan hidup kita kembali menemukan kesesakan dan kegelapan. Di tengah kondisi yang seperti itu, mungkin kita baru bisa ingat kembali kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu kita mencoba untuk kembali berdoa, mungkin kita kembali coba untuk saat teduh baca firman, lalu kita menemukan Tuhan itu diam. Tuhan itu tidak melakukan sesuatu. Tuhan itu tidak hadir. Lalu kita merasa kita sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah benar ketika kita mengalami situasi yang buruk seperti itu, Tuhan meninggalkan kita umatnya? Jawabannya adalah tidak. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita umatnya. Yang ada adalah seringkali kita yang meninggalkan Tuhan. Kita yang menjauh dari Tuhan. Kita yang mengabaikan Tuhan. Sehingga kita tidak lagi memiliki kepekaan untuk merasakan kehadiran Tuhan dan suara Tuhan atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus percaya kasih sayang Tuhan itu besar. Anugerah Tuhan itu berlimpah, melampaui semua pelanggaran, semua kesalahan, bahkan semua pemberontakan kita kepadanya. Asalkan kita mau kembali, Tuhan itu akan memulihkan keadaan kita. Itulah yang kita lihat di dalam kehidupan bangsa Yehuda. Itulah janji Tuhan buat mereka. Oleh sebab itu di dalam ayat yang ke-23 sampai 9 ayat yang ke-6 kita melihat Tuhan itu hadir untuk menjanjikan pemulihan, menjanjikan sukacita, menjanjikan damai sejahtera, dan pengharapan yang kekal. Di dalam 23 di sana kita baca, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Maksud dari ayat ini sangat jelas. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya selama-lamanya tinggal di dalam kesuraman, kesesakan, dan kegelapan. Tuhan tidak akan membiarkan selama-lamanya kita hidup di dalam keterpurukan, di dalam ketidakberdayaan, di dalam kegelapan. Tidak. Tuhan menjanjikan terang, menjanjikan keselamatan dan pengharapan. Ketika Alkitab menggunakan kegelapan, seringkali kegelapan itu dipakai secara figuratif untuk menunjukkan satu kondisi kehidupan manusia yang tidak mengenal Tuhan, yang hidup jauh dari Tuhan, yang hidup di dalam dosa, yang tidak hidup berdasarkan firman Tuhan, yang berjalan menuju kepada kebinasaan. Tetapi terang adalah bahasa figuratif untuk menunjukkan pengharapan, kehidupan, dan jalan keluar. Tuhan di sini sedang menjanjikan kepada umatnya. Sekalipun bangsa-bangsa berjalan di dalam kegelapan, Tuhan menyediakan jalan keluar. Tuhan menyediakan pengharapan. Tuhan menyediakan keselamatan dan pembebasan. Dan di ayat yang kedua kita membaca, oleh sebab itu, Yesaya melihat Tuhan menimbulkan satu sorak-sorai dan satu sukacita yang sangat besar. Sorak-sorai dan sukacita di sana itu digambarkan dengan kata banyak dan besar. Itu menunjukkan adalah sukacita dan sorak-sorai yang luar biasa yang mereka bisa nikmati di dalam Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Kasih sayang Tuhan itu besar, melampaui semua pelanggaran kita, melampaui semua kesalahan kita, bahkan melampaui kebodohan dan kebebalan kita. Tuhan rindu menjangkau kita dan memulihkan keadaan kita. Apa yang Tuhan lakukan?
Di ayat yang ketiga di sana dikatakan, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Seperti pada hari kekalahan Midian, itu adalah sebuah ungkapan untuk menunjukkan sebuah kemenangan yang sangat besar, kemenangan yang ajaib, kemenangan yang terjadi dari pihak Tuhan. Artinya, sampai pada waktunya tiba, Tuhan itu akan hadir untuk membebaskan kembali umatnya dari penindasan, dari keterbelengguan, dengan sebuah kemenangan yang ajaib, dengan kemenangan yang besar, yang datangnya dari Tuhan sendiri. Lalu kemudian di ayatnya yang keempat di sana dikatakan, sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umban api. Apa artinya? Setiap sepatu yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah itu adalah simbol daripada kengerian. Simbol dari ancaman yang sangat menakutkan. Pada waktu itu ketika sebuah kerajaan keluar berperang melawan kerajaan yang lain, pasukan tentara itu akan berjalan dengan derap langkah yang mengerikan dan menakutkan. Dengan jubah yang berlumuran darah itu menunjukkan kekejaman dan kengerian ketangkasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menjanjikan, sampai waktunya tiba, Tuhan pasti akan menghapuskan semua macam kengerian, semua macam ketakutan yang dialami oleh umatnya, dan membangkitkan, menghadirkan satu damai sejahtera yang kekal. Dan di ayat yang kelima dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Dan dia akan disebutkan orang penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Artinya Tuhan akan menjanjikan kelahiran seorang putra, mewarisi kerajaan Daud, dan dia akan memerintah dengan kebenaran, keadilan, menghadirkan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Dan kita tahu bahwa semua nubuatan yang ditulis dan disampaikan oleh Nabi Yesaya ini sudah dikenapi di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita tahu, melalui karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, melalui kematiannya dan pengorbanannya, saudara dan saya telah dibebaskan oleh Tuhan dari belenggu dosa, belenggu kuasa kegelapan, dan ancaman kematian yang kekal. Melalui kebangkitannya, Tuhan Yesus telah mengalahkan dosa, mengalahkan maut, dan mengalahkan iblis. Dan dia telah memberikan kita jaminan akan sebuah kemenangan yang besar, kemenangan yang ajaib yang terjadinya dari pihak Tuhan. Dan selain itu, melalui kembalinya ke surga, dia menyediakan Yerusalem baru yang dikatakan di sana tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kengerian, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi penindasan, dan tidak ada lagi kematian. Tuhan menjanjikan keselamatan, damai sejahtera, dan hidup yang kekal di dalam Dia. Yang ajaib adalah, bukan hanya itu, Tuhan juga menyediakan dirinya sebagai penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang damai, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Artinya apa? Artinya, sebagai penasihat ajaib, dia adalah sumber hikmat dan kebijaksanaan bagi kita. Yang setiap hari, setiap saat, engkau dan saya bisa hampiri untuk mencari pertolongan, mencari jalan keluar, mencari nasihat di dalam setiap pergumulan kita hari lepas hari. Sebagai Allah yang perkasa, ia adalah sumber kuasa dan kekuatan yang hadir bagi kita untuk menopang kita, untuk menolong kita ketika kita merasa tidak berdaya, merasa lemah, dan merasa tidak mampu menjalani kehidupan kita. Nah, sebagai Bapa yang kekal, ia hadir sebagai sumber kasih yang kekal, sumber kasih yang tidak pernah berubah, yang menerima kita apa adanya, yang mencintai kita dengan kasih sayang yang kekal, yang tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah berubah. Dan sebagai Raja damai,
Ia hadir sebagai sumber damai sejahtera yang setiap hari, setiap saat bisa kita akses untuk mendapatkan damai sejahtera yang sejati di tengah gejolak dunia dan penderitaan dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidakkah ini sesuatu yang luar biasa? Sekali lagi, tidak ada sukacita yang sebanding dengan sukacita yang disediakan oleh Allah Bapa melalui kehadiran putranya Yesus Kristus, yang bisa engkau miliki, yang bisa engkau dapatkan di dalam kehidupan kita bersama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, sejauh mana engkau dan saya menikmati anugerah sukacita dan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Ada kisah tentang seekor belalang yang sudah lama hidup di dalam sebuah kotak. Pada suatu hari belalang ini lepas dari kotak yang selama ini mengurungnya. Ketika lepas, maka dia hidup dengan sukacita yang luar biasa. Dia melompat-lompat dengan kegirangan. Namun di tengah perjalanannya, dia kemudian melihat belalang yang lain melompat lebih tinggi, melompat lebih jauh dari dirinya. Dan hal itu membuat dia dalam sekejap mata kehilangan sukacita di hatinya. Dia mulai berpikir, kenapa belalang itu melompat lebih tinggi, lebih jauh dari dirinya? Kenapa dia tidak bisa melakukan itu? Dia kehilangan sukacita dan dia lupa dia baru diselamatkan dan dibebaskan. Lalu dia mencoba bertanya kepada belalang yang lain itu. Secara usia, secara ukuran kita hampir sama. Kenapa kamu bisa melompat lebih tinggi, melompat lebih jauh? Apa rahasianya? Lalu belalang itu menjadi heran. Kenapa dia bertanya seperti itu? Lalu dia kembali bertanya, selama ini kamu hidup di mana? Setiap belalang yang hidup di alam bebas itu memiliki kemampuan yang sama seperti saya. Bisa melompat dan bisa melompat sejauh dan setinggi itu. Itu bukan sesuatu yang aneh. Lalu belalang itu akhirnya baru menyadari. Ternyata secara fisik walaupun dia sudah dilepaskan dari kotak yang selama ini mengurungnya, tetapi secara mental, secara pikiran, secara pola pikir, secara habit atau kebiasaan, ia masih terkurung oleh bayang-bayang kotak masa lalunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak kehidupan kita anak-anak Tuhan yang melakukan hal menghidupi satu kehidupan yang seperti belalang ini. Pada waktu pertama kali kita dibebaskan oleh Tuhan, kita memang mengalami sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa. Kita melihat bagaimana Tuhan telah berkarya dalam hidup kita. Kita sangat bersyukur tentang itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, kita melihat kehidupan hari lepas hari. Kita fokus kepada keberhasilan orang lain. Atau kita fokus kepada kelemahan dan kegagalan diri kita. Kita terus hidup dengan bayang-bayang kotak masa lalu kita. Mungkin pola pikir kita yang salah. Habit kita yang salah. Nilai hidup kita yang salah. Ataupun kita bergumul, fokus kepada masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Fokus kepada pandemi virus corona yang berkepanjangan. Berfokus kepada kondisi keuangan kita yang sulit. Berfokus kepada sakit penyakit atau pergumulan hidup kita yang lain. Semuanya itu kembali mengurung kita sampai kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini apakah ada kotak masa lalu yang masih membelenggu kehidupan kita, yang membuat kita lupa dengan kasih karunia, sukacita pembebasan yang datang dari Tuhan? Kalau ada, apakah bayang-bayang kotak masa lalu? Saya percaya sekali, selama kita masih memiliki mata yang memandang kepada karya Kristus dan juga pribadi Kristus yang mengasihi kita, maka tidak ada suatu hal pun di dalam dunia ini yang bisa merampas sukacita kita dan damai sejahtera kita. Tidak ada satupun yang bisa kembali membelenggu hidup kita. Oleh sebab itu saya mengajak setiap kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, apapun pergumulan kita, apapun sakit, penyakit, kelemahan, kesulitan yang kita hadapi,
Jangan kita membuat pandangan mata kita bergeser sedikit pun daripada karya salib Tuhan dan pribadi Tuhan. Mari kita terus fokus kepada Dia, memandang kepada Tuhan yang telah mengasihi dan menyelamatkan kita. Izinkan saya menutup dengan sebuah ilustrasi, sebuah kisah nyata yang pernah disampaikan oleh pendeta John Ortberg di dalam sebuah bukunya yang berjudul Kehidupan yang Anda Dambakan. Pendeta John Ortberg di dalam bukunya ini menceritakan seorang wanita tua bernama Mabel. Dikatakan Mabel adalah seorang wanita tua yang hidup di rumah sakit pemulihan milik pemerintah negara bagian Amerika Serikat. Satu tempat tinggal yang sangat tidak menyenangkan. Bau penyakit dan bau sisa-sisa air seni. Dipenuhi dengan orang-orang pikun yang sudah sedang menanti hari kematian. Dan Mabel tinggal di sana. Mabel adalah seorang wanita yang memiliki sakit penyakit dan kelemahan yang luar biasa. Setengah wajahnya itu sudah digerogoti oleh kanker. Dan matanya sudah buta. Karena kanker yang menggerogoti wajahnya, rahangnya itu menjadi terdorong ke arah samping. Lalu matanya turun sebelah. Lalu bibirnya yang harus menjadi sisi kiri kanannya salah satunya itu turun ke bawah. Membuat Mabel itu setiap hari meneteskan air liur. Bukan hanya itu. Mabel juga tidak punya keluarga. Hidup sendirian. Dan dia sudah ada di rumah sakit itu selama 25 tahun. 25 tahun. Hidup di tengah penderitaan sakit penyakit yang berkepanjangan seperti itu, tidak memiliki keluarga, buta, tuli, dan terikat oleh ranjangnya. Pertanyaannya, bagaimana Mabel melewati detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, dan tahun-tahun di dalam kehidupannya? Apakah kondisi yang demikian itu membuat Mabel itu terbelenggu jiwanya dan hatinya? Apakah hal itu membuat dia mengalami kekecewaan dan putus asa? Jawabannya adalah tidak. Ketika orang melihat kehidupan Mabel, mereka bertanya, Mabel, ketika engkau berbaring di atas ranjang, apa yang engkau pikirkan dan rasakan? Lalu Mabel menjawab, yang aku pikirkan adalah Yesusku. Lalu kembali orang merasa heran dan bertanya, apa yang kau pikirkan tentang Yesus? Aku berpikir tentang betapa baiknya Yesus bagiku. Saya adalah orang yang paling puas di dunia. Kebanyakan orang mungkin anggap saya kuno. Tapi saya tidak peduli. Saya lebih suka memiliki Yesus dan dunia saya adalah Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian Mabel itu bernyanyi seperti ini. Yesus adalah segalanya di dunia bagiku. Hidupku, sukacitaku, segalanya. Ia kekuatanku dari hari ke hari. Tanpa Yesus, aku akan jatuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kesaksian daripada Mabel ini, akhirnya kita melihat satu rahasia kehidupan. Ternyata yang seringkali membuat kita terbelenggu, yang seringkali membuat kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera, bukanlah situasi dan kondisi hidup kita. Bukanlah penderitaan dan sakit penyakit kita. Melainkan bagaimana Anda dan saya menempatkan Yesus di dalam hidup kita. Apakah Yesus itu sebagai salah satu dari dunia kita, atau dia adalah segala-galanya bagi kita? Kita harus meyakini satu hal. Kemerdekaan batin dan jiwa kita di dalam setiap musim kehidupan kita itu terletak pada bagaimana saudara dan saya menempatkan Yesus dalam hidup ini. Apakah dia adalah salah satu dari dunia kita atau dia satu-satunya dalam kehidupan kita? Saya sangat yakin dan percaya ketika kita mampu menjadikan Yesus sebagai satu-satunya dalam dunia kita,
yang kita kasih dan kita cintai melebihi segala yang lain, maka yang lain itu menjadi tidak berarti. Oleh sebab itu, Bapak dan Saudara yang kasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, mari kita kembali arahkan pandangan mata kita kepada Kristus, kekasih jiwa kita, kepada karya salibnya yang telah membebaskan dan memberikan kita sukacita dan damai sejahtera. Jangan biarkan apapun yang ada di dalam dunia ini merampas sukacita dan damai kita di dalam Tuhan. Marilah kita belajar seperti Mabel, menjadikan Yesus sebagai satu-satunya yang kita kasihi, menjadikan Yesus sebagai satu-satunya yang ada di dalam dunia dan hidup kita. Saya percaya, ketika kita melakukan hal seperti itu, mengasihi Yesus di atas segala-galanya, disitulah kita menemukan damai dan sukacita yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang boleh kami baca dan yang kami renungkan. Biarlah sungguh Tuhan kami menjadi orang-orang yang telah dibebaskan oleh Tuhan, dapat tetap hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Biarlah setiap kami boleh merasakan bagaimana Tuhan memimpin kami hari lepas hari, langkah demi langkah. Di tengah segala pergumulan hidup kami yang berat, biarlah mata kami tidak bergeser sedikit pun daripada Engkau. Kami terus memandang kepadamu, mengasihimu di atas segala sesuatu. Dan kami percaya, ketika kami melakukannya, kami akan mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Kiranya sungguh Tuhan dalam setiap kelemahan, kekurangan, di dalam setiap pergumulan, sakit penyakit, Engkau hadir bagi mereka, melakukan jamahan untuk memulihkan keadaan setiap mereka, memberikan iman untuk terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapa untuk gereja GKA Gloria Satelit, untuk setiap pelayanan yang mereka lakukan, untuk setiap hal yang mereka kerjakan, dan GKA Gloria secara umum. Tuhan Engkau berkati dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Buat berhasil setiap pelayanan yang mereka kerjakan, dan buat semuanya itu berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Seperti pujian ini mengajak kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Allah kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan bersama. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu.
akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, ku kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, ku kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang memelihara hidup kami, Bapa yang adalah Immanuel yang menyertai hidup kami. Di minggu ketiga ini kami merasakan Tuhan yang ajaib sudah memelihara kami. Dan Tuhan, pada saat ini kami mau bersyukur karena Tuhan memberkati pekerjaan kami, studi kami, keluarga kami, pelayanan kami. Dan sebagai ucapan syukur kami mau mempersembahkan yang terbaik melalui persembahan. Kami yakin bahwa persembahan ini akan berbau harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah pada saat ini dengan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menutup ibadah kita pada hari ini dengan kembali mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ibadah hari Minggu selesai, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di lain kesempatan. Amin.
Mazmur dan keselamatanku, Dia penolong